Dalam setiap gerak langkah Presiden Prabowo, ia selalu dikelilingi oleh kader, ajudan dan sekretaris pribadi yang militan, loyal dan rupawan. Publik kemudian menjuluki kelompok ini sebagai The Hambalang Boys. The Hambalang Boys bukanlah pemuda yang ditunjuk Prabowo secara serampangan. Mereka dibentuk dan digembleng selama bertahun-tahun dalam Partai Gerindra, serta dibina langsung oleh sang presiden. Kedekatan mereka dengan Prabowo bukan hanya sekedar politik formal, tapi jauh lebih emosional, ideologis, bahkan personal. Keberadaan mereka mulai disorot publik setelah Prabowo menerima mandat kekuasaan, di mana beberapa dari mereka mendapat posisi strategis. Lantas, siapa saja mereka, dan bagaimana mereka bisa begitu dekat dengan Prabowo? Latar belakang militer dan pengalaman politiknya yang penuh gejolak membuat Prabowo lebih mengandalkan orang-orang yang loyal sebagai bagian penting dalam lingkaran terdalamnya. Ia lebih memilih yang terbukti bisa dipercaya daripada figur baru yang bisa saja menjadi ancaman. Dan Hambalang Boys mampu membuktikan bahwa mereka adalah kader yang loyal. Loyalitas ini dibangun lewat pembinaan panjang dari Prabowo selama bertahun-tahun. Para Hambalang Boys yang dipilih Prabowo untuk membantunya dalam kerja politik maupun keseharian biasanya berusia muda dan berlatar belakang kader maupun militer. Banyak dari mereka telah membersamai Prabowo sejak awal karirnya membangun Gerindra. Maka, tidak mengherankan mereka kerap dianggap sebagai anak ideologis Prabowo. Foto ini merupakan gambaran bagaimana dekatnya Hambalang Boys dengan sang presiden. Mereka bukan politisi karir biasa, mereka adalah kader binaan Prabowo dengan ikatan personal yang kuat. Pose akrab seperti ini menunjukkan relasi mereka bukan sekedar atasan dan bawahan, tapi lebih dalam daripada itu. Jauh sebelum istilah Hambalang Boys muncul, Prabowo telah memberikan julukan khusus kepada kader muda terbaiknya dengan nama Ksatria Jedi yang terinspirasi dari film favoritnya, Star Wars. Dalam wawancara Tempo pada 2013, Prabowo menyebut 3 nama yang kemudian disebutnya sebagai Ksatria Jedi, yaitu Sudaryono, Sugiono, dan Dirgayuja Setiawan. Sudaryono telah mendampingi Prabowo setidaknya sejak 2010. Tak lama setelah lulus dari Akademi Pertahanan Nasional Jepang, Sudaryono masuk Gerindra dan menjadi asisten pribadi Prabowo hingga 2014. Ia tinggal serumah dengan Prabowo, mendampinginya kemana-mana dan belajar langsung dari Prabowo. Karir Sudaryono kemudian merangkak naik menjadi Wasekjen Partai Gerindra, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, bahkan sempat digadang-gadang maju sebagai Cagup Jawa Tengah pada 2024. Saat ini, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian di Kabinet Prabowo, sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Selanjutnya ada Sugiono, yang merupakan Ksatria Jedi Prabowo generasi pertama. Sugiono adalah mantan prajurit Kopassus yang memutuskan untuk pensiun dini pada 2004 dan memilih untuk menjadi sekretaris pribadi Prabowo. Sugiono selalu berada di samping Prabowo, membantu urusan sehari-hari hingga turut membidani berdirinya Partai Gerindra pada 2008. Loyalitas Sugiono tak perlu diragukan lagi. Ia setia mendampingi Prabowo sejak masa oposisi, kegagalan Pilpres hingga kemenangan 2024. Sugiono yang sempat menjabat sebagai anggota DPR ini pernah terseret kasus korupsi menara BTS yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Para tersangka korupsi, Windy Purnama dan Irwan Hermawan, mengaku telah memberikan uang senilai 70 miliar kepada Nistra Yohan, staf ahli Sugiono. Menanggapi tudingan itu, Sugiono membantah dan mengaku tak kenal dengan para tersangka korupsi. Saat ini, ia menerima jabatan penting di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra. Terakhir ada nama Dirgayuja Setiawan yang saat ini menjabat sebagai asisten khusus Presiden bidang komunikasi. Dirgayuja telah mengenal Prabowo sejak kecil dari ayahnya yang merupakan teman dekat Prabowo. Ia sendiri telah aktif di Partai Gerindra sejak 2011 sebagai Ketua Tim Sosial Media dan Informasi Publik. Saat ini, peran 3 Ksatria Jedi Prabowo mulai digantikan oleh generasi baru yang dikenal sebagai Hambalang Boys. Salah satu yang paling melekat dan ikonik tentu saja Letkol Teddy Indrawijaya. Teddy Indrawijaya adalah bukti nyata bagaimana kedekatan pribadi dan loyalitas dapat mempercepat karir seseorang. Di usianya yang baru 37 tahun, ia telah dipercaya sebagai sekretaris kabinet di pemerintahan Prabowo, sekaligus tetap berstatus perwira aktif TNI. Teddy Indrawijaya memulai karir di Kopassus dan lahir dari keluarga militer yang mapan. Ia mulai masuk ke lingkaran istana saat dipercaya sebagai asisten ajudan Presiden Jokowi di periode pertama. Kedekatan personal Teddy dan Jokowi cukup terasa. Jokowi bahkan ikut menyiramkan air kembang ke Teddy saat acara siraman. 2 hari berselang, Teddy menikah dengan seorang wanita bernama Witani Hanifah pada 11 September 2018.
Namun, pernikahan mereka berlangsung singkat dan resmi bercerai pada 2019. Setelah masa tugasnya bersama Jokowi berakhir pada 2019, ia kemudian bertugas menjadi ajudan Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi Pak Jokowi entah punya apa niat baik terhadap saya, ajudannya dikasih ke saya. Teddy dikenal memiliki rekam jejak dan kualifikasi militer yang mentereng, termasuk predikat lulusan terbaik dari Ranger School, program pelatihan kepemimpinan paling elit untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Teddy juga dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Para-Raider 328 Dirgahayu pada 2024 dan menyabat penghargaan sebagai penulis karya terbaik di Pendidikan Seskuad 2026. Gimana? Ajudan saya ganteng atau tidak? Kedekatan Prabowo Subianto dan Teddy nampaknya bukan sekedar hubungan atasan bawahan biasa, melainkan ikatan personal yang dibangun melalui loyalitas, keakraban, dan kesamaan latar belakang militer. Dalam waktu kurang lebih 4 tahun, Teddy mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatannya sebagai menteri maupun saat berkampanye dalam Pilpres 2024. Sehari setelah Prabowo resmi dilantik menjadi presiden, ia mengangkat Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet pada 21 Oktober 2024. Penunjukan Teddy menuai perdebatan dan kritik karena dianggap melanggar Undang-Undang TNI. Prajurit aktif seharusnya tidak boleh menduduki jabatan sipil setara menteri dan harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu dari dinas militer. Namun, pihak istana berdalih bahwa Seskap berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan posisinya tidak setara dengan menteri. Sang Mahaputra Utama diberikan kepada Letkol Infanteri Teddy Indrawijaya. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dikenal sebagai sosok yang penuh disiplin, tegas dan loyalitas dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efisien, sehingga terwujudnya pelayanan yang efektif untuk masyarakat Indonesia. Kenaikan pangkat militer Teddy dari mayor ke letkol yang super cepat juga dikritik banyak pihak. Promosi ini terjadi hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 20 bulan, jauh di bawah standar normal perwira menengah TNI, dan dilakukan tanpa melewati pendidikan wajib Sesko TNI. Laporan Tempo pada 2025 bahkan menyebut bahwa Prabowo telah merancang jalur karir militer untuk Teddy. Rencana ini dipersiapkan agar Teddy dapat menyandang pangkat Brigadir Jenderal pada 2029. Prabowo mungkin melihatnya sebagai reward biasa untuk orang kepercayaan, tapi sebenarnya ini adalah noda hitam yang merusak sistem kepangkatan militer. Coba cari begini. Kenal ini? Kenal? Siapa? Salah. Udah letkol sekarang. Udah letkol. Selama berada di ketiak Prabowo, Teddy tak hanya berperan sebagai Seskap, ia menjelma sebagai gatekeeper informasi, menyaring laporan menteri dan menjadi filter utama akses presiden. Laporan media menyebut bahwa akses pertemuan dengan presiden ataupun informasi yang datang sering melewati penyaringan Teddy terlebih dahulu. Bahkan, para menteri disebut-sebut harus melapor kepadanya. Hal ini menempatkan Teddy sebagai pusat kekuasaan informal dan beresiko membuat presiden mendapat gambaran yang tidak lengkap akan suatu peristiwa. Teddy juga dituding terlibat dalam upaya membatasi atau mengatur arus informasi media. Laporan Project Multatuli pada 2026 menyebut bahwa Teddy pernah meminta wartawan fokus pada narasi positif, optimisme masyarakat dan pencapaian pemerintah, bukan kritik atau kekurangan. Ia juga pernah menyatakan ketidaksukaannya dengan cara kerja salah satu wartawan CNN Indonesia yang menangis saat melaporkan situasi pasca bencana banjir yang melanda Aceh. Video siaran ini sempat viral, tapi kini sudah dihapus oleh pihak redaksi. Wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena tidak. Karena lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh dan ini berat buat kami, Heranov. Teddy juga kerap tampil sebagai juru bicara pemerintah yang menjelaskan kebijakan, merespon kritik, memoles citra, hingga aktif mengkoordinasikan narasi publik. Di tengah kritik perjalanan luar negeri Prabowo misalnya, Teddy pasang badan memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa segala biaya perjalanan kenegaraan yang melampaui anggaran resmi ditanggung langsung oleh pribadi presiden.
Teddy juga pernah memberikan pernyataan tegas untuk meluruskan narasi publik yang menyebut bahwa pemerintah lamban menangani bencana di Aceh. Kedekatan Teddy dan Prabowo tak hanya terlihat dalam ruang-ruang protokoler, tapi juga dalam momen personal. Pada 14 April 2025, Prabowo memberikan kejutan ulang tahun kepada Teddy di sela kunjungan kenegaraan ke Yordania. Momen ini diabadikan dalam unggahan Instagram sekretaris pribadi Prabowo. Setahun berikutnya, Prabowo lagi-lagi memberikan kejutan serupa di sela kunjungan kenegaraan ke Prancis. Prabowo secara langsung memberikan ucapan ulang tahun dan ikut merayakan bersama sesprinya. Kedekatan keduanya tidak lepas dari perhatian publik dan tokoh politik. Amin Rais misalnya sempat melontarkan kritik terhadap gaya dan porsi kedekatan keduanya yang terlalu berlebihan dan dianggap melewati batas. Selanjutnya ada Prasetyo Hadi, kader Gerindra senior yang telah bergabung sejak 2008 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan kehutanan milik Prabowo yang beroperasi di Aceh. Kini, Prasetyo Hadi dipercaya Prabowo menempati posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara. Selanjutnya ada nama Anggaraka Prabowo yang telah berkecimpung di Partai Gerindra sejak 2008. Kedekatannya dengan Prabowo terjalin kuat saat ia menjadi sekretaris pribadi Prabowo 2014-2017. Saat ini, Angga merangkap 3 jabatan penting, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pada 2024, Prabowo memperkenalkan 3 sekretaris pribadinya saat momen pidato kemenangan hasil Quick Count Pemilu 2024 di Istora Senayan. Mereka adalah Agung Surahman, Rizky Irmansyah, dan Rajiv Sutirto. Saya punya sekretaris pribadi 3, Saudara Rizky, Saudara Agung Surahman, Saudara Rajiv. Kebetulan 3-3-nya masih bujangan. Yang ingin cari mantu, silakan daftar di Kartanegara nomor 4. Agung Surahman merupakan salah satu lulusan terbaik sekolah kader Gerindra dan memimpin komunitas relawan yang aktif menggalang dukungan untuk Prabowo di Bengkulu. Agung Surahman kerap diperlakukan seperti keluarga. Prabowo bahkan pernah menjemputnya secara khusus menggunakan pesawat kepresidenan. Selanjutnya ada Rajiv Sutirto. Sama seperti Agung, ia juga masuk ke lingkungan Prabowo lewat sekolah kader Gerindra. Ia juga memimpin organisasi relawan yang aktif menggalang dukungan untuk Prabowo di Jawa Timur. Terakhir, ada nama Rizky Irmansyah. Ia awalnya merupakan musisi yang pernah dekat dengan Nikita Mirzani. Rizky mulai mendampingi Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan sering disebut sebagai Pangeran Ganteng dari Hambalang karena penampilannya yang menarik perhatian publik. Figur Hambalang Boys kerap mendapat kritik karena dianggap hanya mengandalkan loyalitas tapi minim pengalaman. Contohnya Sugiono yang berlatar belakang militer justru ditempatkan di posisi Menteri Luar Negeri yang seharusnya diisi oleh diplomat. Sementara pihak Gerindra melihat kedekatan Hambalang Boys dengan Prabowo sebagai hasil pembinaan jangka panjang. Mereka berpendapat loyalitas tinggi justru menjadi jaminan agar pemerintahan berjalan dengan cepat dan solid.